Saya sudah dapat kesempatan untuk bertemu dengan peneliti ITB, pakar geologi ya Pak ya, teknik ya, geologi teknik di ITB, di Institut Teknologi Bandung, yang juga kebetulan sebagai koordinator riset longsoran di Pusat Penelitian Mitigasi Bencana. Pasca longsoran yang terjadi di 9 Januari 2021 dengan longsoran susulan, apakah sebenarnya pakar sudah membaca ini, memprediksi ini, sudah pernah kasih warning atau seperti apa sebelumnya Pak Imam? Nah, kalau kita melihat informasi dari lembaga yang berwenang dalam hal ini Badan Geologi, nah kalau Mbak Bilqis pernah mengamati setiap awal bulan itu selalu mengeluarkan apa yang namanya peta prediksi kejadian gerakan tanah. Seperti apa sih Pak? Sehingga, boleh. Petanya seperti Jadi apa, petanya seperti ini. setiap bulan Ada 3 warna di sini. Ini ya saya lihat. Ya, betul. Warna hijau, warna kuning, warna magenta. Nah, yang kuning dan magenta ini menengah, yang ini tinggi. Yang nah, warna ya, jadi kuning ini ya menengah, yang magenta agak kemerahan ini tinggi. Dan posisi longsor di sini sebenarnya. Perbatasan antara kuning dan merah. Dan ini bulan Januari. Ya, artinya memang prediksi ini ditujukan untuk potensi di bulan Januari. Pak, ini kan sudah sangat spesifik Pak Imam ya, Ya. dibuat sedemikian rupa. Ya. Kalau saya lihat dari volumenya, khusus yang di Kecamatan Pamulihan, Tanjung Sari, Cekeru, dan Cimanggung, Ya. itu dominannya kan cenderung menengah hingga parah potensinya. Ya, tinggi lah ya. Nah, tinggi begitu. Nah, ini bagaimana memastikan setiap warna-warna ini titiknya itu yang akan berpotensi untuk longsor, karena kan luas sekali. Apakah masyarakat cukup teredukasi, oh titik ini akan longsor, ada patahan, itu kan sulit, harus dengan kepakaran. Ya, itulah yang menarik. Sebenarnya saya selalu mengatakan, longsor itu sebenarnya seringkali tidak seketika kejadiannya. Ya. Ada tanda-tanda dulu. Misalnya, ada retakan yang muncul ya di bagian atas lereng, yang nanti menjadi mahkota longsoran. Nah, mungkin istilah mahkota ini sudah banyak yang tahu ya, sekarang bagian ujung longsoran yang melengkung itu mahkotanya. Ya. Nah, sebelum meluncur, biasanya posisi-posisi itu ada retakan dulu yang memanjang. Ya, kalau ada pohon, pohonnya miring di situ. Kalau ada pagar, pagarnya ikut miring. Kalau ada tiang listrik, tiang listriknya ikut miring. Nah, retakan itu akan semakin lama semakin banyak. Nah, itu di sisi atas. Nah, di sisi bawah itu biasanya ada dorongan karena dia menahan gaya yang kuat. Nah, dorongan itu menimbulkan runtuhan-runtuhan kecil atau bahkan lerengnya menggelembung. Ya, kadang-kadang muncul mata air, rembesan air. Nah, indikasi itu yang penting sebenarnya. Ini kan sudah longsor ya, Desa Cianjuang ini ya Pak, Ya. dan mungkin potensi yang lain. Untuk penegasan saja Pak, apakah masih boleh membangun di sini? Kalau saya lebih baik ya, kita melakukan penataan ulang. Dan ya, hitung-hitungan secara sederhana biasanya kosnya lebih mudah untuk merelokasi wilayah-wilayah yang sekarang dianggap berbahaya dan sangat berbahaya untuk diteruskan dijadikan pemukiman. Ya, untuk terjadi longsoran susulan. Oke, jadi kalau yang sudah ada longsoran seperti ini dan mungkin masih ada potensi, itu relokasi saja. Relokasi lebih lebih oke. Optimum saya katakan, karena berbagai pertimbangan. Baik, Pak Imam, saya punya hasil penelusuran juga ya Pak. Kami mendapatkan video amatir dari warga setempatnya. Ini warga yang tinggal di lereng, kemiringannya tentu sudah di atas instruksi Bupati, di atas 20 derajat, sangat miring. Nah, pada saat musim hujan seperti ini video yang bisa kita rekam. Wah, ini lerengnya tanpa ada stabilisasi sama sekali ya, saya lihat. Sudah ada bagian dari tanah yang tererosi sangat kuat dan juga terbawa oleh air, fragmen-fragmen dari yang ada di tanahnya. Lapisan tanah lapisan tanah ini semakin lama bisa menggerus, semakin terjal dan diikuti oleh proses longsoran. Ini bisa dikatakan tahap berapa nih dalam proses longsor, potensi longsor? Ya, saya kira tahap proses pembentukan longsoran yang lebih besar lagi, karena memang ada gerusan-gerusan yang mempermudah lereng itu menjadi, istilahnya kalau saya menggambarkan longsoran itu dari kepala sampai kaki, kakinya itu sudah ditendang gitu. Sudah nanti lama-lama jatuh, nggak kuat gitu loh.
Oh wow, jadi ini sebenarnya harusnya sudah dikasih peringatan atau bagaimana terhadap Iya. perumahannya? Ya, jadi bagaimana sistem drainase yang kelihatan sekali di sini itu harus diatur, jangan Iya. sampai langsung jatuh ke lereng dan mengerosi. Itu salah satu penyebab yang sering sekali terjadi. Dengan kondisi yang saya tadi kasih lihat ke Pak Imam, itu masih Ya. bisa diperbaiki nggak Pak? Jadi Masih. nggak perlu relokasi tapi bisa diperbaiki? Masih. Seperti apa? Jadi pada prinsipnya yang saya sebut tadi stabilisasi lereng ya, bagian-bagian yang terjal, yang memang di Tengare berpotensi tinggi untuk terjadinya longsoran, itu kalau memang nggak bisa diubah geometrinya semakin landai, kita beri beban kontra istilahnya. Jadi ini perkuatan lereng yang memberikan tambahan. Sederhana ada istilah dinding penahan lereng gitu ya. Nah itu semua sebenarnya kita lakukan untuk stabilisasi lereng. Pak Imam Sadisun, terima kasih Pak sudah memberikan keilmuannya dan kepakarannya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bahan masukan yang nantinya bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Baik, Untuk tentunya keamanan dan mitigasi bencana kita bersama. Terima kasih Pak Imam. Sama-sama, Mbak Kita temukan Paris. fakta berikutnya.